Guys, selamat datang lagi ke channel Mafan ID. Pertama-tama, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, apalagi pengucapan dalam bahasa Inggris, guys ya. Saya mohon maaf. Dan juga saya imbaukan video ini untuk edukasi, bukan untuk menjelekkan suatu perusahaan atau suatu pekerjaan seseorang, karena apa yang saya ceritakan ini hanya pada di zaman dahulu. Kalian pasti pernah membeli barang-barang elektronik seperti PC, printer, kamera, TV, atau peralatan elektronik lainnya. Kalian juga pernah mendengar rumor bahwa misalnya PC yang kamu gunakan itu akan rusak bila setelah ribuan kali kamu menyalakannya. Dan juga printer yang kamu akan rusak atau akan macet setelah mencetak 5000 lembar. Atau baterai lithium akan rusak apabila setelah beberapa kali diisi. Nah, pada saat kamu membawa barang elektronikmu itu ke tukang service center, maka yang akan kamu dapatkan itu hanyalah kenyataan bahwa barang elektronikmu itu rusak, yang harganya itu hampir sama jika kita membeli harga yang barunya, guys. Jadi jika kamu pernah mengalami hal tersebut, maka bisa jadi kamu itu sudah terperangkap ke dalam dunia planet obsolescence. Nanti saya tulis di bawah, guys ya, karena pengucapan bahasa Inggris saya ini agak terbata-bata, mohon maaf. Seperti yang kalian ketahui, guys ya, semua barang-barang yang diproduksi itu di masa lampau terkenal akan keawetannya, namun semua itu berubah setelah dunia planet obsolescence mengambil alih. Oke, kita masuk itu. Apa itu planet obsolescence? Planet obsolescence atau dalam bahasa Indonesianya keusangan terencana adalah sebuah kebijakan merencanakan atau merencanakan suatu produk dengan rentang hidup yang sengaja dibuat terbatas, sehingga produk tersebut akan menjadi usang setelah periode waktu tertentu. Planet obsolescence ini pernah terjadi di Eropa dan Amerika Serikat, yang dibuat oleh sekelompok perusahaan lampu bohlam yang dikenal dengan nama kartel Phoebus. Kartel Phoebus ini adalah oligopoli yang mengontrol pembuatan dan penjualan bola lampu pijar. Kartel Phoebus ini pertama kali muncul pada malam Natal tahun 1924, yang hadir sebagai perwakilan teratas dari semua produsen bola lampu besar, termasuk Osram dari Jerman, Philips dari Belanda, Compagnie des Lampes dari Prancis, dan General Electric dari Amerika Serikat. Mereka membentuk kelompok kerja yang dikenal sebagai 1000 Horse Life Committee, atau yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia Komite Kehidupan 1000 Jam. Perusahaan-perusahaan penembusan tersebut ini membuat kesepakatan agar hanya memproduksi pentungan yang tak tahan lama. Mereka wajib mengirimkan sampel bohlam untuk uji ketahanan di Swiss. Jika sampel bohlam yang akan dilempar itu ke pasaran hanya dapat menyala antara 800 dan 1750 jam, maka pabrik perusahaan itu dapat menjual sisa slot tanpa penalti. Tetapi jika bohlam yang dikirim lampu bertahan antara 1750 sampai 2000 jam, perusahaan tersebut harus membayar denda, yakni sebesar 20 franc Swiss. Maksudnya franc Swiss itu merupakan mata uang Swiss ya, guys, untuk setiap 1000 bohlam yang terjual. Dan sampel yang bertahan lebih dari 3000 jam
akan didenda yakni sebesar 200 francs Swiss per 1000 bohlam yang terjual. Menurut perusahaan yang tergabung dalam Pobius Kartel ini, strategi ini merupakan trade-off. Bohlam dengan batas 1000 jam lebih efisien, berkualitas tinggi, lebih baik dan lebih terang dibandingkan bohlam lainnya. Alih-alih merancang produk yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen, motivasi kartel ini adalah memproduksi dan menjual bola lampu yang akan menghasilkan lebih banyak penjualan dan keuntungan. Jadi kartel Pobius ini ingin meraup untung lebih banyak, sehingga dengan cara liciknya itu yang awalnya bohlam ini sekitar 3000 jam, dia mengurangi umur bohlamnya sehingga berkurang menjadi 1000 jam saja. Setelah menerapkan strategi ini, keuntungan perusahaan yang tergabung dalam kartel ini naik dalam 4 tahun terakhir sampai 25% keuntungannya. Adapun tantangan terbesar dari kartel ini yakni grup kecil yang dimana berasal dari perusahaan lampu utara yang menolak untuk turut andil. Karena persaingan dari luar dan ketidakpatuhan di antara para anggotanya serta pecahnya Perang Dunia Kedua, maka pada tahun 1939 kartel ini bubarkan. Oh iya guys, pernahkah kamu mendengar bola lampu yang dijuluki Sentinel Light? Lampu ini merupakan pemegang rekor dunia Guinness Book dan sekarang telah berumur 120 tahun. Oke, kita masuk ke sejarah Sentinel Light. Bola lampu ini merupakan jenis lampu pijar yang disempurnakan atau ditemukan oleh Adolphe Alexandre Chaillet. Mohon maaf kalau ada pengucapan nama yang salah. Yang dibuat oleh Selby Electric Company yang berasal dari Selby, Ohio pada akhir tahun 1890-an. Bola lampu ini terbuat dari filamen karbon yang terbuat dari kaca tiup dan dibentuk dengan tangan. Pada awalnya, cahaya lampu ini berukuran 30 watt, tetapi saat ini cahaya lampu sangatlah redup. Bahkan untuk memancarkan cahayanya ini kurang lebih sama dengan output cahaya rata-rata lampu malam yang sekarang ini berukuran 4 watt. Pada tahun 1901, bola lampu ini disumbangkan kepada pemadam kebakaran Livermore Power and Water Co., perusahaan listrik pertama Livermore, pada tahun 1892 yang dimiliki oleh Dennis Bernal. Menurut Zilpah Beck, putri dari Dennis Bernal, pada saat itu ayahnya yang menjual perusahaan listriknya itu pada tahun 1901 dan dia memberikan banyak barang, peralatan, dan barang-barang pribadinya guys. Dan dia menduga bahwa salah satu dari bola lampu itu termasuk di antara banyak benda yang diberikan ayahnya kepada pemadam kebakaran Livermore. Dari bukti yang berhasil dirangkum menunjukkan bahwa bola lampu ini telah terpasang setidaknya atau sedikitnya di 4 lokasi. Yang pertama, dipasang di gedung kereta selang pemadam kebakaran di L Street pada tahun 1901. Dan tak lama setelah itu pindah ke kantor pemadam kebakaran utama di Second Street. Dan pada tahun 1903 dipindahkan lagi ke stasiun 1 baru di First and McLeod. Dan ketika direnovasi kantor pemadam kebakaran pada tahun 1937 dan ketika dimatikan selama sekitar 1 minggu, alhasil bola lampu tersebut itu masih menyala meski dimatikan selama 1 minggu. Dan lokasi terakhirnya itu pada tahun 1976 dipindahkan dengan pengawalan penuh polisi dan truk pemadam kebakaran di bawah pengawasan Kapten Kirby Slade ke lokasi saat ini di stasiun pemadam kebakaran 4550 East Avenue, Livermore, California.
Pada tanggal 13 Januari 1972, laporan berita pertama mengenai bola lampu Sentinel Light Livermore yang memecahkan rekor umur terlama diteliti dan ditulis oleh Mike Dustin dan diterbitkan di Herald and News Livermore dengan judul Light Bulb May Be Earth's Oldest, dan jika diartikan dalam bahasa Indonesia yakni bola lampu mungkin yang tertua di dunia. Menurut catatan Guinness, pada tahun 1971, bola lampu yang paling lama di dunia itu terdapat di Palace Theater di Fort Worth, Texas, yang pertama kali dinyalakan pada tahun 1908. Dan beberapa bulan kemudian, Mick Ritter, merupakan editor buku rekor dunia Guinness, mengakui bahwa bola lampu Livermore ini telah diterima oleh buku rekor dunia Guinness sebagai bola lampu yang bertahan paling lama di dunia. Oke guys, kita masuk ke rahasia tahan lama lampu Sentinel Light. Para ilmuwan dari laboratorium dari Universitas Nasional telah meneliti bola lampu Sentinel Light yang ingin mengungkapkan rahasia umurnya. Para ilmuwan mencari jawaban dari analisis spektrum gas hingga inspeksi mikroskopis filamen bola lampu yang serupa. Dan akhirnya, salah satu petunjuk yang berhasil digali lebih dalam oleh Profesor Deborah Katz, seorang ahli fisika di Akademi Angkatan Laut Amerika Serikat di Annapolis, Maryland, untuk menemukan rahasia bola lampu ini adalah dibiarkan menyala 24 jam sehari. Menurut Deborah Katz, bola lampu ini akan cenderung putus ketika sering dihidupkan dan dimatikan silih berganti. Faktor lainnya itu termasuk output daya listrik yang rendah pada bola lampu Livermore ini dan ketebalan filamen karbonnya. Jika kalian masih kurang paham dengan penjelasan saya di atas ini, maka kalian juga bisa menonton filmnya, yakni The Light Bulb Conspiracy, sebuah film dokumenter Prancis-Spanyol pada tahun 2010 yang membahas tema tentang keusangan terencana atau planet obsolescence dan juga mengulas Sentinel Light secara panjang dan lebar guys. Oke, sebagai kesimpulannya itu, walaupun kartel Pobios ini sudah mati atau bubar, tetapi metodenya ini masih dilakukan hingga saat ini. Masih banyak perusahaan di luar sana yang sengaja memperpendek produk barang mereka agar produk mereka itu laku terus di pasaran. Dan juga semakin laku produk tersebut di pasaran, maka proses produksi juga akan semakin meningkat, dan hal itulah yang perusahaan yang mereka inginkan. Terlepas ada tidaknya planet obsolescence atau keusangan terencana ini di era ini, ada cara yang lebih baik dan lebih beretika agar produk yang dijual laku, yaitu dengan berorientasi dengan produk. Apabila kita fokus untuk meningkatkan kualitas produk kita dan benar-benar fokus berinovasi pada produk dan layanan tanpa mengesampingkan aspek lainnya, hal ini tentu akan membuat para konsumen tertarik membeli walaupun yang lama masih ada. Seperti yang dikatakan Om Elon Musk, yaitu di acara The Wall Street Journal CEO Council pada 8 Desember tahun 2020 yang lalu. Om Elon Musk mengatakan, habiskan sedikit saja waktu untuk keuangan, habiskan sedikit saja waktu di ruang rapat, perbanyaklah waktu di PowerPoint, dan lebih banyaklah waktu lagi untuk berusaha menciptakan produk yang semenarik mungkin. Oke, sampai di sini saja pembahasan kali ini. Saya sudah menceritakan atau meringkaslah begitu tentang bola lampu yang zaman dahulu, konspirasinya guys ya. Karena akhirnya kita tahu ya bahwa zaman dahulu saja itu masih ada cara licik untuk
menjual atau mendapatkan keuntungan yang besar. Kukira saya hanya saat ini, tetapi zaman dahulu saja masih ada orang licik. Jadi, untuk kalian yang ingin memasarkan produk agar tidak berbuat licik guys ya, kasihan kita ini para konsumen. Ketika beli baru berapa bulan sudah rusak, aduh. Tapi tergantung harganya guys ya. Ada juga harga yang murah cepat rusak, dan ada juga harga yang mahal tahan lama. Oke, jadi lebih bijaklah untuk memilih produk yang bagus. Dadah, sampai jumpa di sini. Goodbye.